Ya, jumpa lagi bareng Edo Kulio guys. Sini Sarul Sullivan. Kali ini saya akan membahas bagaimana cara setting router tenda N301 guys. Buat kalian yang belum subscribe Edukolio, silahkan subscribe dulu guys. Dan jangan lupa tekan tombol loncengnya. Pertama-tama masukkan colokan power ke dalam port yang ada di routernya. Kemudian kita cek di laptop atau di HP ya. Ya, di sini statusnya routernya adalah router baru. Pertama kita sambungkan, kita klik connect automatically. Kemudian klik connect, tunggu. Nah, setelah itu otomatis masuk browser dan ini adalah alamat IP-nya 192.168.0.1. Ini port 1-nya sudah saya sambungkan ya. Ini sudah terdeteksi dynamic IP address-nya. Kemudian kita setting connection type-nya, kita pilih yang dynamic sesuai dengan ini terdeteksi di sini. Kemudian kita ubah wifi name-nya. Di sini saya ngasih contoh ya. Misalnya namanya adalah Comnet. Di sini saya menggunakan wifi passwordnya adalah 1234567 gitu ya. Kemudian kita klik OK. Tunggu sebentar. Nah, kalau sudah tampilan seperti ini, kita login lagi guys. Nah, kita disconnect dulu. Kita sambungkan. Kita centang di sini. Kita tunggu bentar. Kalau tidak bisa menyambung, kita klik kanan, kemudian forget this network. Ini biar kita bisa memasukkan password lagi. Kalau sudah kita masukkan passwordnya, kita klik next, kemudian kita klik yes. Kita refresh di sini. Nah, ini kita sudah masuk ke menu routernya. Di sini tenda N301 ini tampilannya cukup mudah untuk setting orang awam sekalipun. Nah, kita pertama kali yaitu setting internetnya. Nah, ini operating modenya ini adalah sebagai, saya memakai di sebagai router. Kemudian kita klik wireless setting. Di sini terdapat tampilan wifi name dan password untuk mengubah nama wifi-nya ya. Ini kalau kalian ingin menyembunyikan nama wifi-nya bisa diklik di sini ya. Kemudian security modenya biarkan yang WPA sama WPA 2. Dan wifi passwordnya kalau ingin mengganti ya di sini. Kemudian ini ada menu multi SSID. Jika kalian ingin dalam satu router itu ada 2 SSID atau nama wifi. Kemudian di sini ada wifi schedule. Ini berfungsi untuk mematikan dan menghidupkan wifi-nya. Terus ada network mode ini, biarkan yang BGN supaya ini jangkauannya lebih jauh ya. Terus ada lagi wireless channel, ini pilih yang auto. Terus kemudian ada wireless bandwidth, ini pilih yang 20/40. Kemudian anti interferensinya kita klik enable. Ini ketika dalam suatu daerah itu dapat banyak router access point wifi itu ya, itu biar tidak kacau sinyalnya, tidak interferensi istilahnya. Kemudian kita klik OK. Tenda N301 telah dibekali fitur yaitu bandwidth control. Apa fungsi bandwidth control? Bandwidth control fungsinya untuk membatasi kecepatan internet dari klien itu sendiri. Kalau ingin menamai suatu klien, device atau alat yang digunakan oleh klien, kita bisa klik ini, edit. Jadi tinggal kalian mengganti dengan namanya orang tersebut atau dengan jenis HP yang dipakai. Kemudian untuk melimit akses suatu user, kita bisa klik ini di download limit. Ini ada banyak pilihan ya, ada 1 Mbps, 2 Mbps, 4 Mbps. Untuk membatasi kecepatan secara manual, kita bisa klik ini manual. Nanti bisa misalnya kita ingin 0,5 Mbps ya, tinggal ketik di sini 0,5. Ini berlaku dengan uploadannya juga di sini.
Nah, kalau sudah kita klik OK. Ini kecepatannya sudah turun. Ini laptop ini ya. Coba kita speed test. Ya, kecepatannya sudah turun ya. Sama dengan ini 0,5 Mbps. Jadi lumayan, tenda N301 ini saya beli dengan harga 120 ribuan. Kemudian ada lagi menu parental control. Ini digunakan untuk membatasi akses. Misalnya pada jam sekian itu tidak boleh buka internet. Ini juga bisa menambahkan website restriction. Kalau only permit ini hanya memperbolehkan. Kalau only forbid ini hanya melarang. Nah, gitu. Maksudnya hanya melarang akses ke situs yang ingin kita batasi. Misalnya kita mau membatasi akses YouTube pada jam belajar, misalnya jam 19 sampai jam 21 di hari Jumat dan Sabtu. Kita klik di sini, kita tulis saja www.youtube.com. Kalau sudah kita klik yang ini tadi, kemudian kita klik OK. Nah, seperti itu, mudah sekali. Kemudian kita lihat menu Advanced, ini digunakan untuk memblokir MAC address. Nah, ini banyak sekali, ada di DNS, DMC, UPnP. UPnP ini digunakan biasanya untuk koneksi PS4, game online biasanya. Kita biarkan defaultnya. Kemudian selanjutnya adalah menu administration. Menu administration ini berisi password, login passwordnya. Biar aman dari para pembajak wifi, kita tambahkan passwordnya ya. Ini biarkan sesuai settingannya. Ada lagi, kita harus mengatur LAN IP address-nya. Dan di sini ini IP address-nya 192.168.0.1. Kita bisa mengubah angka di belakang ini ya dengan sesuka hati. Misalnya saya ingin mengubah LAN IP address-nya yang paling belakang ini menjadi 94. Kemudian ada lagi DHCP server, ini biarkan biar router itu memberi alamat IP kepada klien atau perangkat yang tersambung. Kemudian start IP address-nya kita bikin defaultnya ini ya, 192.168.0.100 sampai 200. DNS servernya, kemudian kita tambahkan alternate DNS servernya. Misalnya kita pakai DNS Google ya, 8.8.8.8. Kemudian date and time kita ubah sesuai dengan lokasi kalian. Saya lokasinya ada di WIB, berarti GMT plus 7, Bangkok Hanoi Jakarta. Kemudian kita scroll ke bawah. Di sini ada sistem reboot schedule. Untuk merawat keawetan router biasanya ada jadwal untuk merestart. Ini saya setting pada pukul 2 malam. Jadi router ini tidak akan merestart ketika ada perubahan kecepatan pada klien yang tersambung itu melebihi dari 3 kbps. Kalau sudah, kita klik OK. Oke. Ini router akan reboot. Kita close saja ya di sini. Kemudian kita sambungkan. Oh, ini sudah tersambung. Untuk mengakses router ini, kita bisa mengetikkan alamat di sini dengan tulisan tenda wifi.com. Kita klik enter, kita masukkan password yang sudah diubah tadi. Kemudian kita login. Nah, jadi seperti itu guys, cara setting router tenda N301. Cukup sekian dari saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf, dan sampai jumpa di video berikutnya.